Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Istiqomah Abu Bakar dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang sel. Menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Nah anak-anak, pernahkah kalian membayangkan apa sih organ terkecil yang menyusun tubuh kita? Organ mata, Ibu. Kecil penyusun tubuh makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan adalah sel. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai organel yang menyusun sel. Yang kedua, menjelaskan fungsi-fungsi dari organel penyusun sel. Organel penyusun sel antara lain, yang pertama, dinding sel. Yang kedua adalah membran plasma. Yang ketiga adalah sitoplasma. Yang keempat adalah nukleus. Yang kelima adalah retikulum endoplasma. Yang keenam adalah ribosom. Yang ketujuh adalah lisosom. Yang kedelapan adalah badan Golgi. Yang kesembilan adalah plastida. Yang kesepuluh adalah mitokondria. Yang terakhir adalah vakuola. Dinding sel berfungsi sebagai pemberi bentuk sel dan juga melindungi sel dari serangan luar. Kemudian ada membran plasma. Membran plasma berfungsi untuk menyeleksi zat mana yang boleh masuk dan zat mana yang tidak boleh masuk ke dalam sel. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan enzim, ion, protein, dan lemak yang penting untuk metabolisme sel. Lalu ada nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar yang ada di dalam sel. Nukleus berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik. Nukleus juga berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan yang ada di dalam sel. Berikutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai jembatan penghubung antara nukleus dan membran plasma. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan organel yang menempel pada membran retikulum endoplasma selama proses sintesis berlangsung.
kemudian ada lisosom. Lisosom berfungsi melindungi sel dengan cara memakan benda asing dan juga membantu pembaruan sel. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya proses respirasi aerobik yang terjadi di dalam sel. Mitokondria juga berfungsi sebagai tempat pembentukan energi untuk sel. Selanjutnya adalah plastida. Plastida hanya dimiliki oleh tumbuhan. Plastida mengandung pigmen atau memberi warna pada tumbuhan. Contohnya, pigmen warna hijau atau kloroplas. Yang terakhir adalah vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, air, dan juga zat sisa di dalam sel. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apa unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup? Unit terkecil yang menyusun tubuh manusia adalah sel, Ibu. Tepat sekali. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel tersusun dari berbagai macam organel sel yang berfungsi sebagai pembentuk struktur organisme. Kesimpulan materi pada kali ini yaitu sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel terdiri dari berbagai macam organel sel dengan fungsinya masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga materi yang kita bahas dapat berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.